Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan hai teman-teman literasi. Selamat datang kembali di Tanda Baca Mereview Buku. Nah, pada malam hari ini saya akan mereview sebuah buku self-improvement yang berjudul Berani Tidak Disukai karyanya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, teman-teman, siapa sih Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ini? Kenapa kok penulisnya ada dua orang? Jadi singkatnya, Ichiro Kishimi ini adalah seorang akademisi yang bercita-cita menjadi filsuf sejak SMA. Kemudian dia mengambil studi kuliah filosofi klasik barat yang berfokus pada filosofinya Plato. Termasuk dia juga sedang meneliti soal teori psikologi Adler. Nah, jadi teori psikologi Adler inilah yang akan mengawali, yang akan menjadi cikal bakal terbitnya buku Berani Tidak Disukai ini. Sementara Fumitake Koga adalah seorang penulis profesional yang sudah mendapat banyak penghargaan dan tulisan-tulisannya itu sudah terkenal di masyarakat Jepang sana, teman-teman. Nah, awalnya Fumitake Koga ini dia merasa sangat terpengaruh dan merasa sangat bertentangan sama teori psikologi Adler ini. Sampai satu hari beliau menyambangi kediamannya Ichiro Kishimi ini. Kemudian melakukan diskusi panjang lebar. Akhirnya mereka membuat catatan dengan format dialog yang akhirnya diterbitkan menjadi buku Berani Tidak Disukai ini. Nah, teman-teman, buku ini tuh membahas gimana sang filsuf menjelaskan kepada seseorang pemuda tentang teori psikologi Adler untuk mengubah jalan hidupnya. Walaupun awalnya tuh banyak perdebatan di antara pemuda dan si filsuf ini sebelum mencapai puncak kesepakatan. Jadi kayak ada seorang filsuf, seorang pemuda berkonsultasi kepada seorang filsuf tentang masalah-masalah hidup, lalu si filsuf ini ngasih jalan keluar lewat teori-teori psikologi Adler. Walaupun awalnya merasa sangat bertentangan, tapi akhirnya mereka berdua mencapai puncak kesepakatan gitu. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari covernya sendiri, ini bukunya terlihat sangat serius ya, karena ditandai oleh warnanya yang putih polos, terus juga dia menggunakan fontnya font standar banget, terus juga tanpa ilustrasi dan gambar tentunya. Jadi seolah-olah tuh si desainernya sendiri ingin menunjukkan kalau buku ini tuh isinya memang serius gitu, teman-teman. Buku ini tuh terdiri dari 323 halaman yang diterjemahkan oleh Kak Agnes Cynthia dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Jakarta. Nah, teman-teman, setelah saya baca buku ini, menurut saya ada beberapa teori psikologi Adler yang sangat menarik. Yang pertama itu ada menyangkal keberadaan trauma. Artinya trauma itu tidak ada. Jadi di buku ini tuh dijelaskan bahwa manusia tidak digerakkan oleh pencetus masa lalunya, namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Artinya sebenarnya bukan masa lalu yang membuat seseorang itu trauma, tapi seseorang tersebutlah yang menciptakan rasa traumanya sendiri dengan tujuan dan mengulangi kesalahan yang sama dengan terus-terusan menggunakan alasan-alasan masa lalunya dari setiap tindakannya. Padahal sebenarnya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi jika seseorang tersebut berani untuk mencoba hal yang baru itu. Yang kedua, ada semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal atau hubungan antar pribadi. Menurut teori psikologi Adler, yang dinamakan kekhawatiran internal itu tidak ada. Pasti selalu ada bayang-bayang orang lain di balik setiap kekhawatiran yang mungkin timbul. Nah, si filsuf sendiri ini memberi contoh bagaimana dia sempat minder karena tubuh pendeknya, tapi ternyata hal itu terjadi ya karena si filsuf ini terus membanding-bandingkan tubuhnya dengan tubuh orang lain yang memang jauh lebih tinggi dari dia gitu, teman-teman. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita berani menerima diri kita apa adanya dan berhenti membanding-bandingkannya, sebenarnya semua rasa khawatir itu bisa dicegah, teman-teman. Rasa khawatir itu timbul karena bayang-bayang dari orang lain, bukan tiba-tiba muncul dari dalam diri kita sendiri. Teman-teman, sebenarnya banyak banget nih teori-teori yang menarik dan tentunya teori-teorinya sangat bertentangan ya sama apa yang udah kita yakini selama ini gitu.
Tapi sekali lagi ada baiknya kamu silakan baca sendiri, kalian silakan baca sendiri supaya feel-nya juga lebih dapat. Nah, setelah saya baca sampai habis, ini ada beberapa ada salah satu kutipan menarik menurut saya di halaman 113, teman-teman. Nah, katanya begini, teman-teman. Teori psikologi Adler adalah teori psikologi yang bertujuan untuk mengubah diri sendiri, bukan mengubah orang lain. Ketimbang menunggu orang lain untuk berubah atau menunggu situasi berubah, engkaulah yang mengambil langkah pertama untuk maju. Nah, artinya apa? Artinya gini, teman-teman. Jadi kalau kalian gak bisa mengubah satu keadaan atau satu lingkungan ke arah yang lebih baik, maka kalian sendirilah yang harus menarik diri dari lingkungan tersebut menuju ke arah langkah yang lebih baik, teman-teman, gitu. Sepenuhnya buku ini tuh ngejelasin gimana psikologi Adler adalah psikologi soal keberanian. Keberanian untuk menerima diri kita padanya gitu. Makanya judulnya, bukunya dikasih judul Berani Tidak Disukai, teman-teman. Jadi artinya ya kamu nggak perlu khawatir gitu apa kata orang lain. Kamu cukup percaya sama diri kamu sendiri, lalu juga menghargai setiap prosesnya. Masalah orang lain suka atau enggak sama kamu itu masalah belakangan yang nggak perlu dirisaukan ya. Yang penting kita udah menjalani hidup sebagaimana mestinya gitu. Juga buku ini tuh ngejelasin gimana kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari trauma masa lalu, bebas dari beban ekspektasi orang lain, lebih bisa memaafkan diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Buku ini rekomendasi banget buat kamu yang lagi cari buku self improvement atau buku-buku pengembangan diri. Karena bukunya udah tersedia dan bestseller banget di banyak platform dan toko-toko buku terdekat kesayangan kalian. Atau kalau kalian cuma mau pinjam, bisa banget langsung aja follow Instagram kita di tandabaca.buku, atau bisa langsung datang ke perpus kita di alamat yang udah kita cantumkan di deskripsi di bawah ini. Nah, teman-teman, mungkin itu aja, segitu aja review buku versi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di Tanda Baca Mereview selanjutnya. Akhir kata, saya Firman Ferdiansyah dari Tanda Baca Pustaka pamit undur diri. Salam lestari literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.